Pada video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tugas ruang vektor nomor 3, 6, dan 7. Yang pertama, aksioma tertutup. Vektor U ditambah vektor V termasuk bilangan vektor dikarenakan garis ini masih di dalam area vektor. Aksioma yang kedua, C kali vektor U termasuk bilangan vektor dikarenakan vektor U masih berada di daerah vektor meskipun sudah dikalikan dengan C positif dan C negatif. Yang ketiga, aksioma asosiatif. Vektor U ditambah dalam kurung vektor V ditambah vektor W sama dengan di dalam kurung vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W dimisalkan U X1 Y2 V X-2 Y1 W X2 Y-1 U ditambah V tambah W sama dengan X-1 Y2 U ditambah V tambah W sama dengan X-1 Y2 termasuk ruang vektor dikarenakan garis masih di dalam area vektor. Yang keempat, C kali D dikali vektor U sama dengan C kali D kali vektor U dimisalkan C sama dengan 2, D sama dengan 1, U sama dengan X-1 Y2 termasuk ke dalam ruang vektor karena garis masih berada di area vektor. Yang kelima, aksioma identitas. Vektor 0 termasuk bilangan vektor di mana vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U. Misalkan vektor U X-1 Y2 ditambah X0 Y0 termasuk ke dalam ruang vektor karena masih di area vektor. Yang keenam, satu kali vektor U sama dengan vektor U termasuk ruang vektor karena garis di dalam area vektor. Yang ketujuh, aksioma komutatif. Vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Misalkan vektor U X-1 Y2 vektor V X-2 Y1 termasuk ruang vektor dikarenakan garis di dalam area vektor. Yang kedelapan, aksioma distributif. C dikali vektor U ditambah vektor V sama dengan C dikali vektor U ditambah C vektor V. Dimisalkan C sama dengan 2 vektor U X-1 Y2 vektor V X-2 Y1 masih termasuk ruang vektor dikarenakan garis masih di dalam ruang vektor. Yang kesembilan, C ditambah D dikali vektor U sama dengan C dikali vektor U ditambah D kali vektor U dimisalkan C sama dengan 2 D sama dengan 1, vektor U sama dengan X-1 Y2 masih termasuk ruang vektor dikarenakan garis masih di dalam ruang vektor. Yang ke-10, aksioma inverse. Vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan 0 termasuk bilangan vektor. Jadi, V kurawa dalam kurung XY kurang dari 0 adalah ruang vektor. Sekarang contoh kedua. Apakah V kurung kurawa dalam kurung XY, X lebih dari sama dengan 0, dan Y kurang dari sama dengan 0, merupakan ruang vektor? Yang pertama, aksioma tertutup. Vektor U tambah vektor V termasuk bilangan vektor dikarenakan garis ini masih di dalam area vektor. Yang kedua, C kali vektor U termasuk bilangan vektor dikarenakan vektor U masih berada di daerah vektor meskipun sudah dikalikan tidak termasuk ruang vektor. Dikarenakan saat dikali dengan C negatif, garis tidak berada di ruang vektor. Jadi V kurung kurawa dalam kurung XY, X lebih dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 0 bukan merupakan ruang vektor. Sekarang contoh ketiga. Apakah V kurung kurawa dalam kurung XY, X kurang dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 merupakan ruang vektor? Yang pertama, aksioma tertutup. Vektor U tambah vektor V termasuk bilangan vektor dikarenakan karena garis ini masih di dalam area vektor. Yang kedua, C kali vektor U termasuk bilangan vektor dikarenakan vektor U masih berada di daerah vektor meskipun sudah dikalikan tidak termasuk ruang vektor. Dikarenakan saat dikalikan dengan C negatif, garis tidak berada di ruang vektor. Jadi, V kurung kurawa dalam kurung XY, X kurang dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 bukan merupakan ruang vektor.
Untuk soal nomor 6, apakah pi himpunan semua pasangan bilangan real dalam kurung x, y dengan operasi-operasi dalam kurung x, y ditambah dalam kurung x aksen dan y aksen sama dengan dalam kurung x ditambah x aksen, y ditambah y aksen. Dan K dalam kurung X, Y sama dengan dalam kurung KX, 0 merupakan ruang vektor. Ditanyakan ruang vektor. Misal, vektor U, X, Y, X, Y. Vektor Z, X aksen Y, X aksen dan Y aksen. Vektor W, X double aksen dan Y double aksen. Pada aksioma pertama yaitu vektor U tambah vektor Z bilangan vektor, yaitu vektor U yaitu X, Y tambah vektor Z X aksen dan Y aksen sama dengan X tambah X aksen Y tambah Y aksen. Nah, ini terdapat pada bilangan vektor. Ini terbukti berarti. Terus skalar n x y sama dengan ini n dikali x sama dengan nx, n dikali y sama dengan 0. Juga terbukti sana di sini. Terus vektor 0 bilangan vektor di mana vektor 0 tambah vektor w sama dengan vektor w. Seperti ini vektor 0 tambah vektor w sama dengan 0 tambah x aksen x double aksen y double aksen, yaitu 0 tambah x double aksen 0 tambah y double aksen sama dengan x double aksen y double aksen sama dengan vektor w. Nah, ini double aksen ini pada aksioma yang ketiga ini terdapat pada bilangan V, jadi terbukti. Terus vektor U tambah dalam kurung vektor Z tambah vektor W. Terus vektor U tambah vektor Z tambah vektor W. Vektor U-nya di sini X tambah XY tambah vektor Z-nya X aksen Y tambah X double aksen Y vektor X Y aksen tambah Y double aksen dengan X Y tambah X aksen dan tambah Y double aksen. Vektor W-nya X double aksen dan Y double aksen. Di sini tinggal kita tambahkan X tambah X double aksen X tambah X aksen tambah X double aksen, Y tambah Y aksen tambah Y double aksen. Jadi di sini bukan bilangan vektor karena tidak ada pada definisi vektor. Jadi sudah sampai di sini nomor 6. Kelima vektor U 1 dikali vektor U sama dengan vektor U. Nah, ini 1 dikali vektor U-nya yaitu XYZ, 1 dikali X, 1 dikali Y, 1 dikali Z. Nah, ini juga termasuk bilangan vektor. N dalam kurung K dikali vektor Z sama dengan dalam kurung N kali K dikali vektor Z. N dalam kurung K dikali Z sama dengan N dalam kurung K dikali X aksen, Y aksen, Z aksen sama dengan N dalam kurung KX aksen 1 K Z aksen sama dengan NK X aksen N1 NKZ aksen dalam kurung N kali K dalam kurung dikali X aksen Y aksen Z aksen sama dengan dalam kurung
N kali K dikali X aksen N1 Z aksen tidak sama dengan N kali K vektor Z, karena N bukan bukan kali K, karena vektor karena skalar N dalam kurung skalar K kali vektor Z bukan vektor Z, maka V terbukti tidak memenuhi sifat asosiatif pada operasi perkalian skalar. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.